Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita lanjutkan pertemuan kita pada mata kuliah Ekonomi Teknik dan Manajemen Industri pada program studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Materi pertemuan 2 ini membahas tentang konsep aliran kas atau cash flow. Ada juga yang nyebutnya arus kas atau arus dana, sama aja itu. Kita mulai dengan penghantar, kemudian diagram aliran kas, elemen aliran kas, klasifikasi elemen aliran kas, pernyataan aliran kas, dan penutup. Soal latihan sih. Sebuah proyek rekayasa secara umum memiliki konsekuensi yang akan terjadi pada kurun waktu tertentu. Hasil dari konsekuensi ini, proyek dijabarkan dalam sebuah aliran penerimaan dan aliran pengeluaran pada titik yang berbeda. Pengeluaran dan pemasukan terjadi selama proyek pada salah satu dari jenis berikut. Biaya awal meliputi pengeluaran untuk membangun dan membeli instalasinya. Biaya operasi dan pemeliharaan, operation and maintenance, yang dapat terjadi secara tahunan. Nilai rongsok atau nilai sisa salvage value yang merupakan penerimaan akhir proyek sebagai hasil penjualan peralatan yang tidak terpakai lagi. Ya kan, laku kan barang-barang bekas di rongsok. Penerimaan atau revenue yang merupakan penerimaan tahunan selama masa penjualan produk. Biaya overhaul yang merupakan pengeluaran besar yang terjadi selama masa ukur ekonomis dari aset yang ditanamkan sebagai investasi. Diagram aliran kas atau cash flow diagram. Aliran kas dapat digambarkan dalam bentuk tabel ataupun diagram. Contoh untuk pengadaan truk, dua alternatif pembelian, yaitu alternatif A dan alternatif B. Harga pembelian untuk alternatif A 250 juta, sedangkan alternatif B 210 juta. Pengoperasian A itu 8 tahun, B itu 6 tahun. Biaya operasi dan pemeliharaan 40 juta per tahun untuk A dan 50 juta per tahun untuk B. Jadi pemeliharaan dan operasinya lebih mahal tuh di B itu. Kemudian penerimaan hasil sewa itu sama tuh, 9 juta per tahun. Nilai rongsoknya tentu A lebih tinggi, 30 juta, B 25 juta. Jadi bisa bikin diagram atau tabel aliran kas tahun ya, 1 2 3 4 5 6 7 8. Si siapa tadi itu kan cuman 8 tahun sama 6 tahun ya. Nah, kita lihat di sini. Lihat di sini pengeluaran. A itu 250, B 210 tahun pertama. Di tahun kedua itu 40 juta, A 50 juta, B sampai A itu kan A 8 tahun sampai 8 tahun. Pengeluaran rata-rata tahun 40 juta, sedangkan B sampai 6 tahun. Lalu penerimaannya A itu sama tuh. Tapi B itu di tahun ke-6, nah dia kan 6 tahun, itu penerimaan tahunan ditambah nilai rongsoknya 25. Sedangkan A nilai itu di tahun ke-8. Tahun ke-8 penghasilannya 90 plus 30 nilai rongsoknya. Jadi aliran kas bersihnya ini bisa lihat ini, tahun pertama A itu minus 250, kemudian tahun kedua sampai tahun ke-7 50 masing-masing per tahun, dan di tahun ke-8 akan ditambah dengan nilai rongsok dari A ya. Jadi 80. 50 tambah 30 ya, 80. Sedangkan untuk B itu tahun pertama minus 210, kemudian sampai tahun kelima itu rata-rata 40, penerimaan 40, bersihnya 40, 90 kurang berapa tadi?
kurang 50 ya. 90 kurang 50. Dan di tahun ke-6 itu dia penerimaan bersihnya 65. Jadi kita bisa lihat itu aliran kas gitu. Aliran kas dapat digambarkan dalam bentuk tabel ataupun diagram. Tadi kan untuk pengadaan truk ya. Nah, sekarang kita lihat ini diagramnya. Ini alternatif A, ini alternatif B. Jadi tinggal lihat aja itu. Penggambaran aliran kas di atas berasumsi bahwa aliran uang bersifat diskrit, terjadi pada akhir periode. Pengeluaran dari unsur biaya dan penerimaan dari hasil produksi selama waktu tertentu dirangkum dalam sebuah diagram aliran kas atau cash flow diagram, CFD, bukan Car Free Day, tapi cash flow diagram. Diagram aliran kas mengilustrasikan ukuran, tanda, dan waktu dari individual cash flow dan menjadi basis dalam sebuah analisis ekonomi teknik. Sebuah diagram aliran kas memiliki aturan sebagai berikut. Dalam sebuah diagram aliran kas, periode ke T dianggap sama dengan awal periode ke T plus 1. Awal periode aliran kas berupa biaya, termasuk sewa, pinjaman, dan pembayaran asuransi. Akhir periode aliran kas berupa biaya operasi dan pemeliharaan, nilai rongsok, pendapatan, dan biaya perbaikan. Pilihan waktu ke-0 adalah sembarang. Ini berkaitan dengan kapan dimulainya proyek dianalisis, kapan pembiayaan dilakukan, atau kapan pembangunan dimulai. Bagian yang berupa pengeluaran ditunjukkan dengan angka atau nilai negatif dan merupakan kebalikan dari pemasukan yang ditunjukkan dengan angka nilai positif. Lebih baik ditunjukkan 2 atau lebih aliran kas yang terjadi dalam satu tahun yang sama, sehingga terlihat jelas hubungan dari kenyataan permasalahan untuk mendapatkan diagram aliran kas. Lebih sederhana, ukuran tersebut dinyatakan sebagai berikut. Gunakan garis waktu. Ya, garis waktu 0 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Asumsikan periode diskrit, jadi ada di akhir periode. Konvensi akhir periode, aliran kas terjadi pada akhir periode. Waktu sekarang atau saat ini, waktu 0 itu sekarang atau saat ini. Waktu 5 akhir periode kelima. Panah mewakili aliran kas seperti panjang mewakili besaran, arah menunjukkan tanda. Penerimaan aliran kas positif ke atas, pengeluaran aliran kas negatif ke bawah. Rangkaian aliran kas N periode biasanya memiliki N plus 1 aliran kas. Sudut pandang yang berbeda, misalkan suatu pinjaman bank 10 tahun bunga 6%, bisa digambarkan aliran kas peminjam dari sudut pandang peminjam dan aliran kas pemberi pinjaman dari sudut pandang peminjam. Sudut pandang yang berbeda, misalkan suatu pinjaman bank 10 tahun, bunga tahunan 6%, bisa digambarkan aliran kas peminjam dari sudut pandang peminjam dan aliran kas pemberi pinjaman dari sudut pandang peminjam. Pemberi pinjaman. Nah, ini dari sudut pandang peminjam. Jadi dia ke atas, terus ke bawah. Jadi dari sudut peminjam dia minjem nih, masuk aliran masuk 10, tapi dia keluarnya bayar di ujungnya itu minjem 10.000, di ujung periode totalnya dia bayar 17.908. Nah, ini sebaliknya ini, dari sudut pandang pemberi pinjaman. 10.000 dia keluar duit tuh. Tapi di akhir tahun ke-10 dia nerima itu pengembalian pinjaman 17.908. Elemen aliran kas. Elemen aliran kas dapat dikelompokkan aliran kas keluar, cash outflow berupa pengeluaran dan aliran kas masuk,
cash inflow berupa pemasukan. Keduanya dapat digambarkan dalam bentuk tabel dan dalam bentuk diagram. Dan ini elemen aliran kas dalam bentuk tabel. Ya. Aliran kas keluar, ada investasi awal, investasi modal kerja, perbaikan pemeliharaan, manufacturing and operation cost, pembayaran pinjaman dan bunga, pajak pendapatan. Sedangkan aliran masuk, cash inflow, penerimaan incremental, penghematan biaya, keringanan pajak, nilai rongsok, pelepasan modal kerja, pinjaman short term dan long term. ST short term, LT long term, jangka pendek dan jangka panjang. Diagram aliran kas dari elemen aliran kas. Nah, ini kelihatan ya, operating cash flow, dana pinjaman, investasi aset, ini bisa kelihatan. Bisa lebih melihatkan arah dan besaran. Klasifikasi elemen aliran kas. Elemen aliran kas dibagi dalam 3 kategori. Aktivitas untuk operating activities merupakan aliran kas yang memberikan akibat pada transaksi untuk memperoleh pemasukan. Komponen aliran kas dalam kategori sales revenue itu inflow, cost saving inflow, manufacturing expenses outflow, operating and maintenance cost outflow, interest payment bayaran bunga outflow, lease expenses bayar sewa outflow, income taxes outflow. Kedua adalah investing activities. Aktivitas yang berhubungan dengan permodalan maupun biaya pemeliharaan, peremajaan dan operasi harian, serta nilai rongsok, salvage value. Komponen dalam kategori ini, capital investment, outflow, salvage value inflow, modal kerja outflow. Yang ketiga, financing activities. Aktivitas yang berkaitan dengan keuangan yang berupa hutang dan pembayaran hutang beserta bunganya. Komponen dalam kategori ini borrowed amount, jumlah yang dipinjam, pembayaran pokok outflow. Pernyataan aliran kas lanjutan. Pembuatan cash flow statement sebagai berikut. Gunakan operating income sebagai titik awal untuk memperoleh net operating cash flow. Net cash flow sama dengan cash inflow dikurang cash outflow. Net operating cash flow itu adalah income after tax plus depresiasi ditambahkan di belakangnya dengan pengeluaran tidak tunai yang biasanya seperti biaya depresiasi. Maka net operating cash flow itu adalah income after tax ditambah depresiasi. Ini contoh pernyataan aliran kas tahun, kemudian dari penerimaan, kemudian cash flow statement. Jadi yang di atas itu kan neraca pendapatan, di bawah itu cash flow statement yang memperlihatkan net income dan depresiasi. Kemudian ada investment activities, sehingga net cash flow-nya itu juga bisa dilihat di paling bawah per tahun. Sebagai penutup, dapat dinyatakan bahwa diagram aliran kas atau cash flow diagram sangat bermanfaat untuk mengidentifikasi kondisi pemasukan dan pengeluaran mulai awal proyek sampai dengan proyek berakhir. Kondisi pengeluaran dan pemasukan meliputi besarnya secara nominal maupun waktu di mana pengeluaran dan pemasukan tersebut berada. Ini sangat penting sekali mengingat sudah diketahui bahwa nilai uang terhadap waktu sangat menentukan hasil akhir dalam pengambilan keputusan dan analisis ekonomi teknik. Kemudian di ujung slide ini, saya tidak bacakan satu-satu kayaknya, adalah soal-soal latihan yang bisa nanti saudara latih. Nanti akan saya masukkan saja barangkali ke soal-soal latihan sebagai partisipasi saudara. Ini ada soal. Ini terkait dengan cash flow diagram dan cash flow statement.
Saya kira demikian untuk pertemuan kedua ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.